قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Allahumma nas'aluka nafsan mutma'innatan wa nas'aluka mu'minan biliqa'ika wa nas'aluka tarda bi qada'ika wa naqna'u bi ata'ika. Hadirin yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa diberikan berkah Allah Subhanahu wa taala setelah kita menjalankan ibadah salat maghrib dan duduk sejenak di tempat ini. Nu'minu sa'ah, beriman sejenak dalam rangka untuk ziyadatul iman, menambah iman kita, menambah pengetahuan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa memang kajian kita ini atau pembahasan kita ini detail Pak ya, karena ini berkaitan dengan persoalan akidah, persoalan tauhid. Persoalan tauhid ini 13 tahun lamanya Rasulullah SAW itu menanamkan tauhid. Tarkisul aqidah bi binal ummah. Strategi Rasul dalam membina umat pada masa 13 tahun di kota Makkah adalah menanamkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini sebagaimana kita pembahasan awal, maka barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Ya. Jadi kita selalu dan perlu melakukan tajdid. Apa itu tajdid? Memperbaharui. Setiap kita beribadah sesungguhnya adalah sarana kita mentajdid, memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa. Jadi ketika kita sholat, ya, baik wajib maupun sunnah sesungguhnya adalah dalam rangka memperbaharui terus. Karena kalimat syahadat itu kita ucapkan di dalam rangkaian ibadah sholat kita. Oleh karena itu hadirin berbahagia, maka ini penting untuk kita pelajari terus menerus. Dan tema kita Pak malam ini berkaitan dengan bagian kedua dari makna kalimat la ilaha illallah, yaitu syahadat tauhid yang berkaitan dengan bagaimana seorang muslim itu memiliki loyalitas. Ya, jadi kalau kemarin kita mempelajari atau membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam implementasi akidah yang diajarkan Allah kepada beliau di tengah masyarakatnya, inna bura'u minkum, berlepas diri dari apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena begitulah tugas para nabi, tugas para rasul, tidak ada lain adalah menuntun manusia hanya beribadah kepada Allah. Ya, jadi tugas nabi dan rasul itu ya sama Pak. Sejak pertama Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian Nabi Muhammad SAW, misinya sama, yaitu misi tauhid. Anibudullah, beribadalah kalian kepada Allah, wajtanibut
taghut, yaitu menjauhi segala hal yang berkaitan dengan taghut. Ini tulis ringkasannya Pak, saya bawa ringkasannya. Saya buat ringkasan, mudah-mudahan nanti bisa pengingat di rumah. Ya. Ini literasi Pak, dakwah dan literasi. Nah, jadi kita akan, kalau pada tema kita tentang la ilaha illallah, la ilaha, bagaimana Nabi Ibrahim mencontohkan di tengah masyarakatnya bahwa dalam masalah akidah itu, dalam masalah tauhid itu jelas, tidak samar-samar, harus tegas. Ya Pak ya, inna bura'u minkum, aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Ya, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawata wal baghdha hatta tu'minu billah, hingga kamu beriman. Jadi jelas ya. Nah, nanti Bapak Ibu hadirin berbahagia, ini memang pelajarannya kita menggali bagaimana penerapan tauhid ini dalam kehidupan di masa Rasul di kota Makkah, dan bagaimana penerapan tauhid ini di masa Madinah. Dalam konteks yang lebih luas tentu dalam konteks saat ini, bagaimana sebenarnya penerapan tauhid itu di dalam interaksi kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahnya Pak, kalau kita ini kan mayoritasnya Muslim, betul ya Pak ya? Dulu di masa Mekah itu cuma ada dua Pak, apa? Muslim sama musyrik, orang kafir. Jadi di dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan 5 ayat pertama menjelaskan tentang ayat orang-orang yang beriman, dan 6-7-nya bicara tentang orang kafir. Hanya ada dalam masyarakat pada saat itu ada dua kelompok itu, beriman kepada Rasul atau ingkar kepada Rasul. Tapi apa yang terjadi kalau kemudian Rasul membangun Islam di kota Madinah? Ada kelompok 3 Pak. Apa itu Pak? Kelompok ketiganya Pak. Pertama mukmin, kedua orang non muslim kafir, yang ketiga apa? Munafik. Ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Orang yang mendeklarasikan dia adalah menyatakan diri beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Itulah kelompok ketiga yang nanti Allah ceritakan dalam ayat yang panjang tentang kiprah dan perilaku orang-orang munafik dalam kehidupan Rasul membangun masyarakat di Madinah. Nah, tentu di dalam sejarahnya nanti 3 kelompok itulah yang selalu berseteru di dalam kehidupan kita ini. Ada orang yang beriman, akidahnya jelas, ada orang kafir, akidahnya juga jelas, tapi ada kelompok ketiga, baina. Kadang-kadang dia apa Pak? Kadang abu-abu ya. Kadang-kadang dia kelihatannya mendukung, di belakangnya dia memukul. Ya kan gitu Pak. Di depannya dia memuji-muji, tapi di belakang seperti gambaran Allah ketika menceritakan orang munafik di dalam surah Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi apabila datang kepada orang munafik kepada engkau Muhammad, mereka mengatakan benar engkau adalah Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasulullah. Wallahu yashhadu, Allah bersumpah, innal munafiqina lakadzibun. Nah, hadirin berbahagia. Jadi akidah seorang muslim memberikan batasan dan petunjuk yang jelas bahwa hanya beriman kepada Allah dan ingkar kepada tauhid. Kemarin kita sudah sampaikan maya'budu min dunillah. Sesuatu apa-apa yang disembah selain Allah itu adalah tauhid. Ya Pak ya? Jadi apa-apa yang disembah selain Allah adalah
tauhid itu bahasa Quran. Wajtanibut tauhid, maka jauhilah tauhid. Apa itu tauhid? Ma ya'budu min dunillah, apa-apa yang disembah selain Allah. Nah, hadirin berbahagia, dalam masyarakat Makkah pada saat itu kita lihat bahwa sebagaimana masyarakat Nabi Ibrahim alaihissalam yang mereka adalah bertemu dengan orang-orang musyrik, menyembah berhala, membuat patung dan disembah oleh mereka. Di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, kisahnya Tuhan-Tuhan mereka dihancurkan. Betul ya Pak? Dalam kisah yang panjang di dalam Al-Quran ya. Sehingga terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dengan masyarakat pembuat berhala itu, dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ini deklarasi pernyataan seorang nabi di hadapan orang tuanya. Azar itu orang tuanya, abihi, abinya, orang tuanya. Atattakhidhu asnaman, mengapa ayah menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan? Jadi mereka menyembah berhala. Kira-kira gitu Pak. Di kota Mekah, masa Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW juga menyembah berhala. Tapi berbeda cara penerapan aplikasinya di masa Nabi Muhammad SAW. Pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam, patung-patungnya dihancurkan. Pada Nabi Muhammad SAW dihancurkan tidak? Patung-patung yang ada di berhala di Ka'bah itu dihancurkan tidak Pak? Tidak dihancurkan Pak. Dihancurkannya ketika terjadi peristiwa Futuh Mekah. Setelah Rasulullah hijrah di kota ke Madinah, membangun masyarakat Islam di kota Madinah 10 tahun, maka sebelum Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi peristiwa Futuh Mekah, penaklukan kembali kota Mekah, dan Rasul masuk ke kota Mekah dan Ka'bah, dan setelah itu dihancurkanlah berhala-berhala, karena seluruh orang-orang yang dulu musuhi Rasul semua masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Inilah ayat atau surat yang turun ketika Rasulullah diberikan Fathu Mekah, kemenangan, yaitu penaklukan kembali kota Mekah setelah dikuasai orang-orang kafir Quraisy. Dengan kekuatan 10.000 kaum muslimin masuk ke kota Mekah, akhirnya tidak ada pertumpahan darah. Tidak terjadi pertumpahan darah. Orang-orang kafir menyadari Muhammad dan sahabatnya sungguh sangat luar biasa banyaknya. Akhirnya mereka menyerah. Sampai Rasulullah ketika masuk di Ka'bah itu, di Mekah itu, kata Rasul, siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Ini cara Rasulullah menarik simpati Abu Sufyan, seorang tokoh kafir Quraisy yang memusuhi Nabi. Akhirnya dia tertarik masuk Islam. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Maka selamatlah kota Mekah itu dalam naungan Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, hadirin berbahagia. Nah, saya terpaksa kalau bisa dilihat, saya mungkin langsung aja ya Pak. Nanti kalau ada pertanyaan penting kita diskusikan. Nah, kalau syahadat tauhid mengikat seorang untuk mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah, ya. Sedangkan syahadat Rasul mengikat untuk mengikuti tuntun Rasulullah SAW. Jadi inilah yang disebut dengan khulasat ta'alimul Islam, bahwa kalimat syahadat itu menjadi intisari dari ajaran Islam. Pertama adalah kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah SAW. Ikhlas kepada Allah, wa ma umiru illa liya'budun mukhlishina lahuddin, beribadah dengan ikhlas. Yang kedua adalah ittiba kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni.
Jika kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Nah, inilah yang kemudian dijabarkan di dalam ajaran Islam yang kita kenal dengan pelajaran muamalah, pelajaran akhlak, pelajaran muamalah syariat di dalam ajaran Islam, yang sesungguhnya semua itu memiliki hubungan satu dengan yang lain. Nah, penerapan akidah tauhid harus mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Dalam contoh kehidupan Rasul dan para sahabat kita dapati betapa pun telah terjadi penolakan dari kebencian terhadap kaum musyrikan dan permusuhan terhadap kaum musyrikin sejak mereka menyatakan syahadatain di kota Mekah, namun mereka baru diizinkan perang pada tahun kedua Hijrah dan penghancuran berkala ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah. Jadi hadir berbahagia, peperangan di dalam Islam itu terjadi tahun kedua di kota Madinah. Jadi di Makkah itu tidak ada perang. Perang antara orang beriman dengan orang kafir itu tidak ada. Ya, mungkin yang ada adalah penyiksaan, sabotase, blokade, embargo, pengusiran, ya. Tapi peperangan itu baru terjadi ketika Rasulullah SAW hijrah di kota Madinah tahun kedua yang kita dengar dengan peristiwa Ghazwatul Badar, perang Badar. Kaum muslimin jumlahnya 313 melawan orang kafir berapa Pak? 1000 lebih. Dengan segala kemampuan dan fasilitas yang mereka miliki, ingin menghabiskan Rasulullah dan sahabatnya. Sampai Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya kaum muslimin yang hadir ini tewas, artinya habis, binasa, lan tu'bad abadan, engkau tidak akan disembah oleh makhluk di muka bumi. Begitulah Rasulullah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang sedikit, yang mereka tidak berniat untuk perang pada waktu itu, hanya sekedar mencegat kafilah dan dagang Abu Sufyan. Ternyata Allah mentakdirkan peristiwa itu dengan peristiwa perang. Maka orang-orang yang terbina di kota Makkah dibina, ikut hijrah bersama Rasul, ikut perang bersama Rasul di Badar itu, sehingga Rasul berdoa, ya Allah, jika kaum muslimin ini hancur ya Allah, engkau tidak akan pernah disembah lagi ya Allah, lan tu'bad abadan. Bahasa hadisnya begitu Pak, lan tu'bad abadan itu sekali-kali ya Allah, tidak akan pernah lagi engkau disembah oleh makhluk di muka bumi. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat Quran di dalam surat Al-Anfal, istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumidukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah ketika Rasulullah itu berdoa, beristighatsah kepada Allah, memohon kepada Allah, maka Allah istijabah, Allah penuhi permohonan itu dengan mengirimkan 1000 malaikat datang dari langit. Ya Pak ya, murdifin, malaikat yang 1000-an itu datang membantu Rasulullah SAW. Maka hancurlah orang-orang kafir, ya, dengan segala kesombongannya ingin menghancurkan kaum muslimin, ternyata dihancurkan oleh pasukan yang tidak kelihatan, itu para malaikat. Inilah keyakinan seorang nabi, keyakinan orang-orang yang beriman, bahwa dalam hidup ini pasti orang beriman itu dapat pertolongan dari Allah. Janji Allah Subhanahu wa taala, inna lanzuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami, kata Allah, akan menolong orang-orang yang beriman, orang-orang menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi inilah keyakinan yang dimiliki dalam hidup seorang muslim, yakin bahwa Allah akan bersama, Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu agar berbahagia, kadang-kadang ketika penerapan akidah ini tidak mengikuti sunnah Rasul Pak, nanti kadang-kadang yang terjadi salah kaprah. Mohon maaf Pak, ada orang keyakinan, wah itu tempat maksiat, bom, hancurkan. Nah, ini salah kaprah ini Pak, memahami. Betul Pak? Wah ini karena
banyak kemusyrikan kita hancurkan. Nah, padahal perlu ada dakwah. Nah, itulah yang metode di zaman Rasulullah SAW. Sebelum Rasul mereka menghancurkan Tuhan mereka dakwahkan dulu, didakwahkan dulu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahkanlah mereka kepada Tuhanmu agar apa? Agar keyakinan itu masuk dalam diri mereka, maka dengan sendirinya mereka akan menghancurkan Tuhan mereka. Oleh karena itu hati berbahagia. Nah, dalam konteks inilah Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun kita memiliki sikap yang jelas terhadap kemusyrikan, tapi ternyata kita juga bisa bergaul, bermuamalah. Ya Pak ya? Yang jelas harus ada kejelasan. Ini urusan akidah, tidak ada kompromi. Nah, kalau urusan akidah, urusan tauhid, tidak ada kompromi. Lakum dinukum waliya. Tapi dalam konteks muamalah, nah boleh Pak. Nah inilah kenapa ada ayat yang menarikkan ini, ya. Surat Luqman mengatakan kepada kita, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik dan ikutilah jalan yang orang yang kembali. Jadi ada orang tua yang musyrik, nggak boleh mengikuti ininya, perintahnya untuk ingkar kepada Allah, untuk syirik. Tetapi tetap saja dia harus diperlakukan dengan baik, bergaul dengan baik. Inilah implementasi akidah tauhid mengikuti contoh Rasulullah SAW. Tidak sembarangan, tidak gebiak-gebiak, hancur sini ya Pak. Nah inilah perlu tuntunan dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah kaifiyah. Dialah yang menjadi contoh bagaimana penerapan akidah di dalam kehidupan ini. Nah, yang berbahagia, kayaknya cukup kita kasih waktu sekitar 15 menit. Bapak ya, Ibu hadirin berbahagia, bagi yang punya pendapat atau pertanyaan boleh disampaikan. Cepat ya Pak, ngajinya Pak ya. Waktunya singkat sih Pak ya. Silakan bagi Bapak yang punya pendapat, punya pertanyaan, boleh disampaikan. Pak, silakan. Mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya. Kalau ada, saya mau bertanya Pak Ustaz. Iya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Tadi Pak Ustaz menyampaikan ada umat yang menyembah patung dari sebelum zaman Rasulullah ya. Nah, sampai saat ini pun masih ada umat yang menyembah batu. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana dengan kita sebagai umat Muslim? Apakah ada kewajiban atau ada tanggung jawab kepada umat yang sampai sekarang menyembah batu itu? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri. Nah ini Pak, risalah Islam itu risalah dakwah, risalah menjuru manusia ke jalan Allah. Dakwatun nas ilallah bil hikmah wal mau'izatil hasanah hatta yu'minu billah wa yakfuru bit taghut yukhriju min zulmatil jahiliyah ila nuril Islam. Itulah dakwah Nabi SAW dan umatnya mengikutinya, bahwa pada dasarnya semua manusia ini disuruh untuk beribadah semua kepada Allah. Ya buduni, sembahlah kepadaku kata Allah. Wala yusyrikuna bi syai'a. Janganlah kalian mensyirikatkan. Jadi sebelum umat manusia ini kembali kepada Allah, maka perjuangan dakwah itu nggak berhenti. Nah inilah tugas tanggung jawab umat Islam untuk menyampaikan dakwah bil hikmah dengan cara yang bijak, tidak mencela, tidak ngejek-ngejek, tidak menghina. Sebab di dalam Al-Quran itu sudah jelas Pak,
tuntunan bagi umat Islam dalam konteks dengan umat yang lain. Pertama, tidak boleh mencela Tuhan mereka, karena nanti mereka akan mencela Tuhan kita. Itulah kenapa di dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya, janganlah kamu menghina atau mencela Tuhan mereka. Ini prinsip. Sebab setiap orang kalau dia dihina, dicaci Tuhannya, maka dia akan menang. Maka ketika Rasulullah dihina, seluruh dunia ngamuk, Pak. Seluruh dunia ngamuk. Karena ini suci, seorang Rasul. Makanya ketika ada Nabi dibuat karikatur, Pak, umat Islam di seluruh dunia marah. Ini menunjukkan bahwa hal-hal yang begini tidak boleh. Sama seperti mengejek atau menghina Tuhan yang lain. Tidak boleh. Dan tugas utama kaum muslimin umat Islam adalah mendakwahkan, mengajak dengan cara wajadil billati hasan, dialog dengan cara yang bijak. Makanya ada namanya dialog antara umat beragama, bertukar pikiran. Sekarang ini banyak, Pak, pendeta-pendeta itu masuk Islam. Banyak orang-orang Yahudi masuk Islam. Banyak orang-orang agama lain itu masuk Islam. Karena menurut mereka, setelah mereka bandingkan, nggak bisa diterima keyakinan mereka. Tidak logis, tidak masuk akal. Tuhan yang mereka jadikan keyakinan. Hanya Allah lah Tuhan yang berhak, yang logis, yang fitrah, sesuai fitrah manusia. Nah, kira-kira begitu. Jadi Pak Tri, memang tugas kita ini. Cuma di Indonesia ini dakwah kita ini cuma kepada orang Islam, belum kepada non Muslim. Ya. Makanya di Majelis Ulama itu ada bidang yang membidangi persoalan hubungan dengan non Muslim. Jadi ada persatuan silaturahmi lembaga keagamaan, ada silaturahmi ormas agama. Jadi dalam konteks lembaga keagamaan apa saja, ada non Muslim, ada Nasrani, Hindu, Buddha. Nah, umat Islam harusnya mengembangkan dakwah bil hikmah, wajadil billati hasan, berdialog, ya, sehingga akhirnya mereka nanti bisa menerima Islam, seperti yang dilakukan oleh Zulkarnain, seperti yang dilakukan oleh Ahmad Tedan. Ya, banyak para bahkan orang Islam itu ada yang ahli dalam bidang kristologi, ada yang ahli dalam bidang agama yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu jika dibandingkan tidak akan pernah terkalahkan. Jadi argumentasi kebenaran agama Islam itu berdasarkan keterangan yang kuat dari Quran dan Sunnah Rasul, maka dia tidak akan pernah dikalahkan. Karena kebenarannya hak, al-haqqu bi rabbik fala takunna minal mumtarin. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, mungkin ada yang ingin, silakan Pak Budi. Iya, tadi saya mendengar Pak Zakir ya. Iya, Zakir. Terima kasih. Saya teringat tadi Ustaz menyampaikan ada Ustaz Zakir, kemudian ada Ustaz Juma dan segala macam. Yang saya juga tadi menyaksikan, mendengar berdiskusi dan berdebat tentang itu bagaimana Ustaz? Ya, itu perintah agama. Perintah agama itu wajadil billati hasan. Jadi kalau terhadap umat internal itu bil hikmah wal mau'izah. Tapi kalau terhadap orang lain harus dengan argumentasi. Wajadil billati hasan. Berdebatlah dengan cara yang ahsan, yang paling baik. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang atau yang memiliki keilmuan, berdialog dengan. Karena Islam itu pasti akan diterima oleh manusia. Nah, inilah tugas umat Islam, mendakwahkan Islam itu sampai tidak ada lagi manusia yang tidak mendengarkan Islam itu. Ya. Sebab
Islam itu adalah seruan untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka kafatan linnas, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan seluruh umat manusia. Jadi memang misi Islam itu ada misi seluruh umat manusia. Rahmat Islam itu harus dirasakan oleh seluruh makhluk di muka bumi, manusia dan seluruh alam yang ada di muka bumi. Inilah ketinggian Islam. Gitu Pak ya? Gitu Pak. Jadi bisa kita buka berbagai dialog-dialog tokoh-tokoh Islam dengan tokoh-tokoh agama lain. Ya. Silakan Pak, mungkin ada yang lain? Satu lagi, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tadi menindaklanjuti dari Pak Budi. Tadi kan ada yang membicarakan yang selama ini seperti Ustaz Zakir Naik yang dikatakan tadi, yang selalu dakwahnya menggunakan perdebatan, walaupun itu secara teologi dan lain-lain. Kalau saya pernah ada yang berpendapat pun di kalangan Muslim sendiri, ada yang hadisnya kalau tidak salah, kalau salah mohon diluruskan Pak Ustaz. Hindarilah perdebatan walaupun perdebatan itu benar. Nah ini kan di dalam Muslim sendiri ada suatu perbedaan pendapat. Nah yang akan saya tanyakan, bagaimana penjelasannya mengenai hadis ini sebenarnya konteksnya bagaimana? Padahal kalau kita mengacu ke seperti Pak Ustaz Zakir Naik itu kan ilmunya kalau dibandingin dengan kita bukan apa-apanya lah, mereka itu terbukti kenyataannya seperti itu. Nah, ada yang berpendapat seperti yang hadis tadi menerapkannya hindarilah perdebatan walaupun perdebatan itu benar. Kami mohon penjelasan konteks yang seperti ini bagaimana Pak Ustaz Zakir. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya kasih kaidah di dalam prinsip Islam yang perlu kita pahami Pak. Umat Islam itu dia berbeda dalam hal-hal yang ada perbedaan, ada kalau bahasa agama itu buruk atau cabang. Kaidahnya begini. Al-khilaf fiqhiyah la yakunu sababan tafarruq. Ini kaidahnya Pak. Perbedaan khilafiyah. Khilafiyah itu artinya ada perselisihan pendapat. Sebelumnya sudah ada perselisihan pendapat. Janganlah menjadi penyebab terjadi perpecahan. Sebab orang yang mengusung perbedaan terus Pak, tanpa menjaga persatuan, maka nanti dia terjatuh pada pertikaian. Hanya karena tidak terima perbedaan satu, misalnya dulu, sekarang sudah tidak ada lagi. Kunut, nggak kunut, akhirnya nggak kunut buat masjid baru. Gitu Pak. Ada yang gitu Pak. Padahal ulama mazhab itu berbeda-beda di dalam mensikapi furu'iyah ibadah itu. Nah dalam konteks inilah kita harus berlapang dada. Perbedaan itu tidak menyebabkan perpecahan. Al-khilaf al-fiqhiyah la takuna sababan tafarruq. Bahwa perbedaan fikih tidak boleh menjadi penyebab terjadi perpecahan. Wa'tasimu bihamdillahi wala tafarruqu. Dalilnya jelas. Kita disuruh bersatu, berpegang pada tali agama Allah dan jangan berpecah. Sebab kalau kali umat Islam berpecah Pak, berbahaya. Ini gara-gara perbedaan mazhab akidah yang diyakini oleh Iran sama kaum Sunni di beberapa negara teluk, akhirnya ini menjadi umat Islam lemah. Ya, harusnya yang dikedepankan adalah persatuan. Persoalan keyakinan itu bisa didiskusikan, tapi yang penting umat Islam bersatu dulu. Karena Allah menjadikan umat Islam itu wa anna hada ummatan wahidah.
Sesungguhnya umat Islam itu kata Allah umat wahidah, umat yang satu. Nah kalau kita umat yang satu, kiblatnya satu, pedomannya satu, Allahnya satu, nabinya satu, harusnya tidak berpecah belah kita. Tapi karena kepentingan tertentu, akhirnya umat Islam bisa dipecah belah. Siapa yang menang, Pak? Siapa yang menang, Pak? Orang kafir, Pak. Orang kafir yang akhirnya menguasai kaum muslimin. Karena kaum muslimin bisa dipecah belah oleh mereka. Tapi kalau kita semuanya bersatu dengan ikatan yang sama, buhul yang sama, insya Allah kita akan kuat. Karena kalau kita bersatu kita akan kuat, kalau kita berpecah kita akan runtuh. Nah inilah pentingnya umat Islam menjaga persatuan. Ini mungkin yang saya katakan tadi dalam konteks perbedaan tadi, bahwa dalam konteks perbedaan di mana kita melakukan intisar, memberikan berbagai pandangan pendapat, itu dibolehkan. Tapi yang tidak boleh adalah jidal, berdebat dengan menjatuhkan lawan. Kamu salah, nggak benar, kamu pelaku bid'ah, kamu sesat, kamu masuk neraka. Nah ini yang nggak boleh. Ini yang mungkin dihindari. Ini kalau kita terjebak pada ini, umat Islam kembali kepada kelemahannya. Ini penting menjaga persatuan, berpegang pada prinsip dan berlapang dada dalam perbedaan. Ini prinsip yang penting kita jaga. Begitu Pak ya. Kira-kira bisa lebih ini Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Langsung. Masih ada? Silakan. 3 menit lagi. Silakan. Masih ada satu lagi? Boleh? Atau saya Pak Ustadz. Silakan Pak Joko. Kemarin kan ramai berkenan dengan moderasi beragama. Jadi ini penilaian saya pribadi mungkin salah. Saya ulangi. Kemarin ramai berkenan dengan moderasi beragama. Saya berpendapat kok sepertinya Islam yang disuruh moderat, yang lain-lain seolah-olah sudah moderat. Ini pendapat saya, mudah-mudahan salah. Nah, bagaimana pendapat Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, salah satu karakteristik Islam itu adalah al-wastiyah. Wastiyah itu wasatah. Diambil dari Al-Quran surah Al-Baqarah, di tengah-tengah. 143 bunyi ayatnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kata Allah, kami jadikan engkau sebagai umat yang pertengahan. Jadi umat Islam itu Pak, umat Nabi ini tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak tidak berlebihan, tidak juga menggampangkan, tapi dia pertengahan. Wasatiyah itu artinya wasit Pak. Maka istilah wasit itu kan menengahi Pak. Kalau ada orang bertikai, orang berlomba, ada wasitnya. Jadi wasit itu harus di tengah-tengah. Maka jadi ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu itu umat yang pertengahan. Tidak boleh ekstrem ke kanan, ekstrem. Contoh Pak, dulu di zaman umat Nabi ada umat Nabi itu kan ekstrem, berlebihan. Nggak mau nikah, nggak mau istirahat malam, pokoknya sholat malam terus, nggak mau berhenti puasa, terus berpuasa. Ya Pak ya. Kata Nabi, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Aku tidur, aku bangun. Maksudnya sholat malam. Aku berpuasa dan aku berbuka. Dan aku menikah. Nah ini. Waman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak menyukai sunnah, maka dia bukanlah umatku. Jadi ada umat Nabi yang ingin melebihi, lebih-lebih dari amal Nabi. Kata Nabi, aku ini paling yang bertakwa kepada Allah. Aku
bangun malam dan kemudian kamu tidur. Nah dia nggak mau. Nah kira-kira ada orang-orang yang nanti dalam prakteknya itu berlebih-lebihan, ya, sehingga terjadi penyimpangan di dalam apakah itu akidah, apakah itu ibadah, apakah itu akhlak. Nah inilah kenapa kita perlu merujuk kepada contoh Rasulullah SAW. Nah moderasi beragama ini yang memang menjadi program